Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat anak-anakku kelas 8. Kita lanjutkan kembali materi kita, pembelajaran kita masih tentang lingkaran. Untuk itu mari kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan memahami materi dan cepat paham dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kemarin kita sudah belajar tentang lingkaran, keliling, luas, juring, busur, sudut pusat, sudut keliling. Kali ini kita akan belajar tentang garis singgung. Dan nanti dilanjutkan dengan garis singgung persekutuan dua lingkaran. Seperti apa? Yuk kita lihat. Nah ini, lihat yang pertama adalah kedudukan dua lingkaran. Jika ini ada lingkaran O, ini ada garis L, lingkaran O, garis L, lingkaran O, garis L. Maka gambar yang satu ini dikatakan bahwa garis L memotong lingkaran O di dua titik. Ini namanya memotong, ya. Memotong di dua titik, ya. Sedangkan yang gambar dua ini garis L tidak memotong, jadi tidak ada satupun yang terpotong oleh L, jadi tidak memotong. Sedangkan gambar yang ketiga ini, nah ini lingkaran O dipotong oleh garis L, di satu titik. Jadi terkena satu titik, ya. Karena lingkaran kan banyak titik, dipotong oleh L satu titik, ya. Kemudian jika dibuat jari-jari menurut titik singgungnya, ini pasti tegak lurus. Maka L ini disebut dengan garis singgung. Ini disebut dengan garis singgung. Nah, jadi garis singgung itu apa? Jadi garis singgung adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Nah, jadi garis singgung itu adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik. Lagi ini hanya memotong dua titik, jadi garis memotong ini, garis tidak memotong, sedangkan ini L disebut garis singgung. Kenapa? Karena dia memotong lingkaran tepat di satu titik. Dan jika ditarik jari-jari ke titik singgungnya, maka jari-jari itu akan tegak lurus dengan L. Oke? Kemudian garis singgung lingkaran. Nah, jika ini ada titik P di luar lingkaran O, maka kita bisa membuat garis singgungnya, kita tarik. Nah ini, ya, jadi sehingga memotong di A. Kemudian kita tarik titik yang di luar ini dengan pusat lingkaran. Maka kalau kita hubungkan O jari-jari dengan titik singgungnya, maka dia akan tegak lurus. Jadi A ini titik singgung, P titik di luar, O pusat lingkaran. Kita maklum bahwa OA ini untuk selanjutnya kita namakan jari-jari, jarak kedua pusat kita namakan P. Sedangkan AP ini garis singgung, ya, panjang garis singgung kita berikan nama S. Nah, itu ya. Jadi OP itu jarak titik dengan pusat lingkaran. AP adalah kita udah maklum yang disebut dengan garis singgungnya, panjang garis singgung. Sedangkan OA adalah jari-jari atau R di sini. Karena ini berlaku segitiga siku-siku, karena segitiga siku-siku ternyata membentuk, maka berlaku teorema Pitagoras, yaitu kuadrat sisi miring, yaitu P sisi miring, P kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat ditambah S kuadrat. Nah ini suatu rumus, jadi kalian bisa hafalkan, ya. Untuk lebih paham kita lihat contoh. Contoh. Nah, ini misalkan ada titik P, fokus. Ini pusat lingkaran. Maka dari titik P ini kita bisa membuat jari-jari, membuat garis singgung. Yang pertama udah bisa ke atas, jadi menyinggung di A. Dan bisa ke bawah, menyinggung di B. Ya, ini pasti tegak lurus. Ya, inilah, ini namanya garis singgung melalui titik P di luar lingkaran. Ya, jadi ada dua. Ternyata setelah kita, ini berarti maaf ini jari-jari, ini panjangnya sama-sama S. Sehingga membentuk apa nih? OAPB itu ternyata membentuk layang-layang. Ya, ini disebut dengan layang-layang garis singgung. Jadi OAPB itu layang-layang garis singgung. Kemudian soalnya jika panjang OP atau jarak pusat lingkaran dengan titik di luar 13, kemudian OA itu jari-jarinya 5, berapa? Yang dia tanya S itu panjang garis singgungnya. Kemudian luas layang-layang OAPB atau layang-layang garis singgung, dan panjang AB ini tali busur. Kalau kita tarik ini ada tali busur ini, ya. Oke. Oke, untuk penjawabnya fokus ini, fokus. Yang A kita mencari S karena ini berlaku siku-siku, ya, tadi rumus yang tadi ini, maka berlaku bahwa P kuadrat sama dengan R kuadrat tambah S kuadrat.
P-nya itu ternyata ini P ini kan ya jaraknya berarti 13 kuadrat ditambah R kuadrat, R-nya itu 5, maaf sama dengan 5 kuadrat ditambah S kuadrat. Ini 169 sama dengan 5 kuadrat itu 25 ditambah S kuadrat, sehingga S kuadrat sama dengan 169 dikurang 25. Jadi S kuadrat sama dengan 144. Jadi S-nya sama dengan akar 144. Akar 144 adalah 12. Jadi panjang garis singgungnya adalah 12. Ya. Kemudian yang B-nya kitanya luas layang-layang garis singgung, atau di sini luas OAPB. Jadi luas semua ini. Ya. Itu luas OPB kan layang-layang nih. Ternyata kan ada 2 segitiga nih, berarti sama dengan 2 kali luas segitiga. Anggapnya OAP ya kan, gitu ya. Dan sama dengan 2 kali luas segitiga itu apa? Alas kali tinggi. Alasnya ini R, tingginya ini S kan gitu ya. Jadi luas segitiga adalah setengah kali alas, alasnya R, tingginya S. Nah, gitu kan? Dan alas kali tinggi. Ini 2 kali karena ini kongruen ya, karena yang tadi kan luas OAPB. Kita cari bahwa luas OAPB sama luas ini tambah luas ini. Luas ini sama dengan ini 2 kali. Setelah itu kita sederhanakan, ternyata 2 kali setengah habis atau 1, tinggal R kali S. Jadi bisa kamu pakai ini rumus untuk mencari luas segi 4 tali busur. Jadi R-nya tadi berapa tadi? R jari-jarinya 5. Ternyata S-nya tadi kita hitung 12. Sehingga dapat 5 kali 12 adalah 60 cm persegi. Ini jawabannya. Ya. Kemudian yang ketiga jadi tali busur AB. Pakai apa ya? Pakai luas OAPB. Luas OAPB kan masih layang-layang ya. Layang-layangnya ingat nggak? Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 kan ya. Luasnya tadi berapa? 60 kan. Oke, 60 ya. Berarti setengah diagonal 1 itu apa? OP 13. Diagonal 2 yaitu AB. Nah, sehingga 60 sama dengan berapa nih? 13/2 kali AB. Hingga AB-nya kali busur AB-nya dengan 60 dikali kebalikannya 2/13, atau AB-nya berapa tuh? 120 dibagi 13. Berapa hasilnya? Ternyata setelah kita hitung sekitar 9,23 cm. Ini panjang tali busurnya atau AB. Ini. Jelas ya? Mudah-mudahan paham. Yuk sekarang kita meningkat ke yang berikut, yaitu garis singgung persekutuan. Apa sih ini maksud? Perhatikan gambarnya ada 4, ada 5 gambarnya. Nah ini ada 2 lingkaran nih, katakan lingkaran O dan P nih. O dan P sepusat. Ya. P yang besar, O yang kecil, maka lingkaran O di dalam lingkaran P. Sedangkan ini lingkaran P, ini lingkaran O. Ini namanya apa? Lingkaran O menyinggung lingkaran P di dalam. Jadi ada satu titik singgungnya, bersinggungan di dalam. Jadi O di dalam P tapi menyinggung. Dan ini kita bisa buat satu garis singgung. Ini garis ini. Di garis ini atau garis L ini, maaf garis K lah misalnya. Ini menyinggung lingkaran P dan lingkaran O, namanya garis singgung persekutuan. Jadi garis singgung persekutuan garis yang menyinggung 2 buah lingkaran sekaligus. Nah, kemudian yang ketiga ini lingkaran P, lingkaran O. Ini namanya lingkaran O dan P berpotongan. Ya, berpotongan lingkaran OP yang besar, O yang kecil berpotongan. Maka dari 2 kedudukan ini kita bisa membuat 2 garis singgung. Satu ini menyinggung P di sini, menyinggung O di sini. Yang satu ini. Nah, ini punya 2 garis singgung persekutuan. Kemudian kedudukan yang ketiga, yang keempat, lingkaran P dan lingkaran O bersinggungan di luar. Ya, sini bersinggungan. Maka bisa dibuat 2 buah garis singgung seperti ini di luar dan satu dalamnya. Yang di luar ini selanjutnya kita katakan GSPL, garis singgung persekutuan luar, lambangnya L. Ini L. Sedang ini di dalam, maka kita sebut garis singgung persekutuan dalam. Oke. Kemudian gambar 5. Ini lingkaran P dan lingkaran O berpisah ya, tidak ada potongan. Jadi saling jauh. Maka dalam kedudukan yang ini kita bisa membuat 4 buah garis singgung. Membuat garis singgung persekutuan. Yang pertama ini
sifatnya di luar maka garis singgung persekutuan luar. Ini garis singgung persekutuan luar. Sedangkan ini yang ketiga ini garis singgung persekutuan dalam, lambang gede ini garis singgung persekutuan. Jadi dalam kondisi seperti ini kita bisa membuat 4 buah GSPL, GSP garis singgung persekutuan. Ya, yang luar disebut garis singgung persekutuan luar, yang dalam. Jadi ada kedudukan sepertinya ada dua GSPL, ya, yang L dan 2 GSPD, garis singgung persekutuan dalam. Ya, yuk kita lebih paham lagi. Nah ini dia sekarang khusus membahas tentang garis singgung persekutuan luar. Ya, nanti ini L, ini lambang garis singgung persekutuan luar. Dengan jarak kedua pusat M dan N, lingkaran M dan N itu disebut P. Garis singgung persekutuan luarnya L. Ya, GSPL. Ya. P. Sedang R besar, jari-jari yang lingkaran besar, R kecil, jari-jari lingkaran kecil. Maka dalam kondisi seperti ini berlaku rumus, hafalkan ya. P kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah R besar dikurang R kecil kuadrat. Hafalkan dah. Ya. Ini rumus GSPL, ya, GSPL. Garis singgung persekutuan luar. P kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah R besar dikurang R kecil kuadrat. Ya. Nanti penjelasannya rumus dari mana bisa ditanyakan ke Bapak Ibu guru kamu. Hafalkan. Kemudian yang kedua GSPD yang biru ini. AB ini lambangkan D ya, GSPD. Dengan R besar, lingkaran besar sama dengan yang sana, R kecil jari lingkaran kecil ya. Jarak kedua pusat tetap P. Maka pada GSPL ini, GSPD ini maka berlaku D kuadrat, P kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah R besar ditambah R kecil ya. Untuk GSPD. Bedanya di sini, kalau GSPD itu plus, kalau GSPL itu negatif. Jadi dua rumus ini hafalkan. Ya, hafalkan. Yuk kita lihat contohnya. Lihat contoh. Contoh soal diketahui dua lingkaran. Jadi lingkaran satu berjari-jari berapa? Jarak lingkaran satu jari-jarinya kita anggap yang 15 nih. R besar ya. Sedangkan lingkaran 2 yang kecil jari-jarinya berapa? 5. Nah, gitu kan ya. Kemudian apa? Jarak kedua lingkaran itu 26. Jarak itu apa? P kan tadi ya. Jarak kedua pusat itu P berapa? 26. Pertanyaannya hitunglah panjang garis singgung persekutuan luar. Oke, ini diketahuinya, maka yang ditanyakannya garis singgung persekutuan luar berarti L. Nah, gitu. Rumusnya apa tadi? P kuadrat karena GSPL ya, ini kita GSPL. L kuadrat ditambah R besar dikurang R kecil kuadrat. P-nya berapa? 26. 26 cm kata tadi. Ini cm. Kita tulis. Jadi 26 kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah R besarnya itu 15 dikurang ya, maaf, dikurang 5 kuadrat. Jadi ini 26 kuadrat itu berapa? 767 700 berapa? 26 kuadrat itu ternyata 676 L kuadrat. Yang ditanyakan jari-jarinya ini berapa? 15 dikurang 5 adalah 10 kuadrat. 676 sama dengan L kuadrat. 10 kuadrat itu 100. Sehingga L kuadrat 676 dikurang 100. Sehingga L kuadrat dapat 676 dikurang 100, 576. Sehingga L-nya akar dari 576. Akar dari 576 adalah 24. Jadi inilah panjang garis singgung persekutuan. Kali rumusnya hafalkan ya. Oke. Sekarang nomor 2, kita lihat contoh. Nah ini cerita, perhatikan gambar. Disebut dengan GSPD ya, D. Ya, jarak kedua pusat tadi apa? P ya kan. Ini lingkaran besar berarti R besar. Ini lingkaran kecil R kecil. Nah ini GSPD itu ini. AB ini. Ya. AB-nya 16, ini D. OP-nya jarak kedua pusat P. OA-nya itu apa? OA itu garis singgung persekutuan dalamnya D. Apa OA? OA itu jari-jari R besar. Nah, yang ditanya BP R kecil. Nah itu.
Rumusnya apa GSPD tadi? Rumus umumnya P kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah R besar ditambah ya kalau GSPD. Jadi GSPD itu ditambah. Kalau GSPL tadi dikurang. P-nya berapa? 20 kuadrat. D-nya ada tadi 16 kuadrat ditambah R besarnya berapa? 10. R kecil yang ditanya kuadrat. Ini 20 kuadrat adalah 400. 16 kuadrat 256. Ini tetap dulu saja. Jangan kita kerjakan. Ini tinggal pindah ruas kan? 400. Pindah ruas jadi dikurang 256 sama dengan 10 ditambah R kuadrat. 400 dikurang 256 ada 144. Hasilnya bagus. Sama dengan 10 ditambah R kuadrat. Sehingga 10 ditambah R tanda kuadrat ini tarik akarnya. Akar 144 adalah 12. Sama dengan 10 ditambah R. Jadi R-nya 12 dikurang 10. Berapa? 2 cm. Jadi jari-jari lingkaran yang kecilnya atau R kecilnya atau BP-nya di atas adalah 2 cm. Demikian anak-anak contoh soal untuk GSPL. Yang ini GSPD. Sekali lagi hafalkan rumusnya untuk GSPL dan SPD. Rumusnya ini bedanya hanya di kalau GSPL R besar dikurang R kecil, kalau GSPD R besar ditambah R kecil. Itu saja, mudah-mudahan nanti kalau kurang paham ulang lagi videonya, ulang lagi atau tanyakan kepada guru kalian. Nanti kerjakan soal latihannya. Mudah-mudahan minggu depan kita akan penilaian harian tentang lingkaran. Demikian saja, kita mohon pada Allah mudah-mudahan kalian mengerti dan sehat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.